Halo Mams, selamat datang di Media Vespa, video edukasi seputar perawatan bayi dan tanda bahaya. Perkenalkan Mams, nama saya Lia Fatika, bidan dari UPTD Puskesmas Perwira. Yuk Mams, kita belajar bareng tentang perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya. Perawatan bayi baru lahir ini bertujuan untuk menjaga kehangatan bayi, mencegah bayi dari infeksi, serta menurunkan tingkat kesakitan dan kematian bayi baru lahir. Kita bahas apa aja nih Moms? Yang pertama, pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Kedua, cara pemberian ASI. Yang ketiga, cara memandikan bayi. Yang keempat, cara merawat tali pusat. Yang kelima, perawatan mata. Yang keenam, mencegah oral thrush. Yang ketujuh, mencegah ruam popok. Dan yang terakhir, tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir dilakukan sebelum dan sesudah memegang bayi ya Mams. Langkah mencuci tangan adalah sebagai berikut. Pertama, basahi telapak tangan dengan air mengalir, lalu mengambil sabun cair dan kemudian diusap dan digosok pada kedua telapak tangan secara lembut. Kedua, mengusap dan menggosok punggung tangan secara bergantian. 3. Menggosok sela-sela jari. 4. Membersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Memutar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Meletakkan ujung jari ke telapak tangan, lalu memutar perlahan untuk membersihkan ujung kuku jari. Dan yang terakhir, membilas tangan dengan menggunakan air mengalir. Pentingnya ASI. ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi karena bagi bayi, ASI memiliki kelebihan yang meliputi 3 aspek: mengandung gizi, imunitas, dan kasih sayang. Untuk memperoleh manfaat ASI yang maksimal, ASI harus diberikan segera sesudah bayi dilahirkan. Ini disebut dengan IMD, inisiasi menyusu dini, pada 1 jam pertama setelah lahir. Karena daya isap bayi pada saat itu paling kuat untuk merangsang produksi ASI selanjutnya. ASI yang keluar pertama kali sampai beberapa hari setelah persalinan disebut kolostrum. ASI kolostrum sangat penting diberikan pada hari-hari pertama karena mengandung zat kekebalan dan vitamin A yang sangat tinggi. Sebaiknya bayi disusui secara on demand atau sesuai keinginan bayi, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya, atau minimal pemberian setiap 2 jam, karena apabila terlalu lama akan berpengaruh pada produksi ASI selanjutnya. Nah, ASI ini diberikan secara eksklusif ya Moms pada 6 bulan pertama tanpa tambahan apapun. Karena ASI saja sudah dapat mencukupi kebutuhan bayi pada 6 bulan pertama. Langkah menyusui yang benar. Pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan area berwarna coklat di sekitarnya. Cara ini mempunyai manfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Ketiga, bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara. Ibu dapat duduk atau berbaring santai. Bila duduk, lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu tidak menggantung dan punggung ibu dapat bersandar pada sandaran kursi. Posisi yang benar yaitu perut bayi menempel di badan ibu, kemudian kepala bayi menghadap ke payudara,
Lalu telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus dan ibu dapat menatap bayi dengan kasih sayang. Yang keempat, posisi tangan membentuk huruf C, yaitu ibu jari di atas dan jari lain menopang di bawah. Yang kelima, bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut atau yang dinamakan rooting reflex dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi dengan menggunakan jari. Yang keenam, perlekatan mulut bayi dengan cara setelah bayi membuka mulut dengan cara cepat, kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dengan puting serta areola atau area berwarna coklat dimasukkan ke mulut bayi. Usahakan sebagian besar areola atau area berwarna coklat dapat masuk ke mulut bayi. Yang ketujuh, cara melepas isapan bayi dengan cara memasukkan jari kelingking ke mulut bayi atau dengan menekan dagu ke bagian bawah. Yang kedelapan, menyendawakan bayi. Posisi bayi dapat digendong tegak atau tengkurap di pangkuan ibu. Yang kesembilan, menyusui secara bergantian payudara kanan dan kiri setelah satu payudara sudah terasa kosong. Nah, ini tanda posisi dan perlekatan sudah benar, Moms. Ibu merasa nyaman, ibu tidak kesakitan, bayi menyusu tanpa suara, dan bayi tampak puas. Memandikan bayi baru lahir. Nah, memandikan bayi baru lahir ini, Moms, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mandikan bayi saat suhu tubuh sudah stabil, yaitu antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius atau paling tidak 6 jam setelah bayi lahir. Selanjutnya, pastikan suhu ruangan dan suhu air normal, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Kemudian, bersihkan alat kelamin bayi dengan menggunakan kapas yang telah dicelup dengan air hangat. Selanjutnya, memandikan bayi dari mulai kepala sampai ke kaki dengan menggunakan waslap yang lembut. Setelah selesai dimandikan, segera keringkan bayi dan pakaikan baju. Ingat ya, Moms, jangan diberi bedak tabur, terutama di area dekat mata, hidung, dan mulut, karena dikhawatirkan dapat membuat bayi terinfeksi. Cara merawat tali pusat. Perawatan tali pusat ini dilakukan sejak dipotongnya tali pusat bayi sampai dengan tali pusat puput atau kering dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi pada tali pusat bayi. Nah, perawatan tali pusat bayi ini dilakukan sehabis mandi pagi atau sore dan saat tali pusat basah oleh air kencing atau kotoran bayi. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tali pusat. Yang pertama, pastikan tali pusat selalu bersih dan kering. Kedua, jangan olesi betadin atau alkohol atau ramuan lain. Yang ketiga, jangan membungkus tali pusat dengan menggunakan kain atau kasa. Biarkan tetap terbuka. Yang keempat, lipat popok di bawah tali pusat. Dan yang terakhir, waspadai tanda bahaya pada tali pusat, yaitu berwarna kemerahan, keluar nanah, atau berbau tidak sedap. Perawatan mata pada bayi. Perawatan mata merupakan bagian penting dari perawatan bayi secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bayi dari infeksi mata, karena mata bayi baru lahir sangat rentan terjadi infeksi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membersihkan mata bayi yaitu pertama, bersihkan dengan menggunakan kapas yang sudah dicelup air hangat. Kedua, bersihkan dengan menggunakan kapas air hangat 1 kali usapan dan tidak boleh dibolak-balik. Yang ketiga, pijat lembut pangkal hidung bayi. Dan yang terakhir, waspadai tanda bahaya pada mata bayi, seperti mata berwarna kemerahan atau berdarah, dan mata berwarna kuning atau keluar nanah. Pencegahan ruam popok. Ruam popok adalah peradangan pada kulit bayi yang tertutup popok seperti bokong. Ruam ini biasanya diawali dengan tanda kemunculan kulit berwarna kemerahan pada area sekitar bokong bayi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah ruam popok. Pertama, membersihkan bagian kulit yang sering tertutup popok dengan seksama, terutama saat mengganti popok. Gunakan kapas air hangat dan pastikan tetap kering saat akan dipakaikan kembali. Hindari penggunaan sabun atau tisu basah yang mengandung alkohol serta pewangi. Kedua, sesuaikan ukuran popok dengan bayi. Jangan menggunakan popok yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Ketiga, segera mengganti popok saat kotor dan lakukan penggantian secara berkala. 4. Jangan biarkan bayi selalu memakai popok. Gunakan popok kain pada siang hari atau saat tidak berpergian. 5. Jangan menggunakan bedak, karena bedak dapat memicu iritasi kulit serta iritasi pada paru-paru bayi. Pencegahan oral thrush. Oral thrush adalah bercak putih pada mulut seperti bekas susu, tetapi sulit dihilangkan dan membuat mukosa mulut mengelupas. Terkadang membuat bayi menolak menyusu dan lebih banyak mengeluarkan air liur dan akan rewel. Nah, berikut adalah cara pencegahan oral thrush. Yang pertama, membersihkan lidah bayi dengan menggunakan sikat bayi silikon atau menggunakan kasa yang telah dicelup dengan air hangat. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui, serta membersihkan puting sebelum menyusui. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir ini wajib diketahui oleh para calon ibu moms karena bayi baru lahir sangat rentan sakit dan apabila sudah sakit cepat menjadi serius bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita kenali tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, bayi tidak mau menyusu dan atau memuntahkan ASI. Ini dapat berisiko terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan dan mungkin ada gangguan pada pencernaan. Yang kedua, bayi demam dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, bayi kedinginan dengan suhu kurang dari 35,5 derajat Celcius. Yang keempat, bayi kejang. Bayi kejang ini bisa disebabkan karena dehidrasi atau kekurangan cairan atau karena demam tinggi, moms. Lalu yang kelima, bayi merintih, lemah, dan bergerak hanya jika dirangsang atau dipegang. Kemudian yang keenam, bayi bernafas cepat yaitu lebih dari 60 kali per menit atau bernafas lambat kurang dari 20 kali per menit. Yang ketujuh, adanya retraksi dada. Retraksi dada adalah tarikan dinding dada ke dalam sehingga terlihat ada cekungan di dada bayi.
Ini ditakutkan adalah gejala pneumonia, Mams. Kemudian yang kedelapan, tali pusat berwarna kemerahan atau berdarah atau mengeluarkan nanah dan berbau tidak sedap. Ini harus diwaspadai ya, Mams, takutnya ada infeksi atau perdarahan pada tali pusat. Yang kesembilan, kulit bayi berwarna ungu kebiruan, dan yang terakhir, kulit bayi berwarna kuning. Nah, apabila ada satu atau lebih tanda bahaya tersebut, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, Mams, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya, Mams. Semoga info tadi bermanfaat ya, Mams.